Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya Nanta Mulia, di mana di video kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 yaitu tentang virus. Di mana tujuan pembelajarannya itu ada menjelaskan secara penemuan virus, struktur virus, ciri-ciri virus, kemudian bagaimana proses replikasi pada virus, dan yang terakhir itu peranan pada virus. Sebelum memasuki materi, coba lihat di slide. Di sana dapat terlihat ada orang yang memakai masker, kemudian melakukan pengecekan suhu. Nah, kebiasaan ini terjadi setelah adanya pandemi, di mana pandemi ini disebabkan oleh suatu virus yang kita kenal dengan sebutan COVID-19. Nah, virus ini membuat ruang gerak kita terbatas dan mengubah kebiasaan kita, yang mana di awalnya kita tidak memakai masker, diharuskan memakai masker, kemudian sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian pembelajaran dilakukan secara online. Nah, sebenarnya virus itu apa sih? Kemudian bentuknya itu bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bahas pada video kali ini. Nah, virus itu berasal dari bahasa Latin virion, yang berarti racun, di mana penemuan virus ini berkembang dari masa ke masa, mulai dari 1883 sampai 1935. Ini merupakan sejarah penemuan virus yang pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer, di mana ia meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau, di mana Adolf Meyer ini berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi. Kemudian ia mengamatinya di mikroskop, tetapi Meyer tidak dapat melihat bakteri penyebab penyakit tersebut, sehingga Meyer menduga bahwa penyebab penyakit mozaik itu disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya, sehingga tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Yang kedua itu ada Martinus Beijering, di mana ia melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak, di mana ia mengambil ekstrak dari tumbuhan yang sakit, kemudian disemprotkan ke tumbuhan yang sehat, sehingga tumbuhan yang sehat tersebut dapat sakit, kemudian diambil lagi dan dilakukan secara berulang kali, yang mana kemampuan patogen itu tidak berkurang setelah beberapa kali pemindahan. Nah, hal ini berbeda dengan bakteri, di mana agen penginfeksi tersebut tidak dapat dikembangkan dalam medium nutrisi di dalam cawan Petri dan tidak dapat dinonaktifkan dengan alkohol. Nah, Beijering memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri, sehingga ia menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Selanjutnya itu Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian hasil saringan ditularkan kepada tanaman yang sehat. Ternyata, filtran masih menimbulkan penyakit mozaik pada tanaman sehat. Seperti halnya Meyer, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Dan terakhir itu ada Wendell Stanley. Pada tahun 1935, ia berhasil mengkristalkan penginfeksi tanaman tembakau, yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus, di mana penemuan Wendell Stanley ini yaitu virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik sekaligus membingungkan. Kenapa dikatakan membingungkan? Karena sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat dikristalkan, sedangkan oleh Wendell ia bisa mengkristalkan sel dari virus. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri virus, di mana virus ini hanya dapat hidup pada sel hidup sehingga disebut juga bersifat parasit intraseluler obligat. Yang kedua, virus ini memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya, yaitu sekitar 2-20 milimikron. Nah, dengan ukuran yang sangat kecil ini, ia bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, bahkan bisa menyebabkan pandemi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, kita tahu bahwa seberapa dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu kita harus bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah supaya kita dihindarkan dari virus ini. Yang ketiga itu nama virus tergantung pada asam nukleat yang menyusun genomnya, sehingga ia bisa disebut virus DNA ataupun virus RNA. Kemudian tiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu, di mana jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus disebut dengan kisaran inang.
Yang kelima, virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung. Selanjutnya, virus merupakan organisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati, serta virus ini memiliki bentuk yang beragam. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari virus, di mana virus ini ada yang berbentuk batang, contohnya yaitu tobacco mosaic virus, kemudian yang berbentuk polyhedral, contohnya adenovirus, kemudian ada juga yang berbentuk bola seperti HIV dan influenza, dan yang terakhir berbentuk huruf T, contohnya bakteriofag. Selanjutnya masuk ke struktur virus, di mana virus ini terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala itu terdiri dari asam nukleat, bisa berupa DNA maupun RNA, yang diselubungi oleh kapsid. Nah, kapsid ini terdiri dari kapsomer, yang mana kepala dari virus ini berfungsi untuk memberi bentuk pada virus. Kemudian ada bagian leher, yang mana bagian leher ini berfungsi untuk menyambungkan kepala dengan ekor. Yang terakhir itu ada ekor, yang berfungsi untuk menancap ke tubuh inang. Selanjutnya masuk ke cara hidup virus, di mana virus ini hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok sehingga disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Bila sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan mati. Sel hidup yang ditumpanginya disebut inang yang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler, mulai dari bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Penularan virus ini dari suatu sel inang ke sel lainnya dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung dapat terjadi melalui udara, air, darah, lendir, dan media lain. Sementara penularan virus secara tidak langsung itu terjadi melalui perantaran vektor atau host perantara. Selanjutnya masuk ke reproduksi virus, di mana reproduksi virus ini bisa melalui dua daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik, di mana daur litik ini merupakan disebut juga dengan siklus ganas atau virulen karena mengakibatkan pecahnya sel inang. Sedangkan daur lisogenik itu siklus tanpa menghancurkan sel inang. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu daur litik, di mana daur litik ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap adsorpsi, merupakan penempelan virus pada sel inang. Kemudian lanjut ke tahap injeksi atau penetrasi, merupakan penyuntikan materi genetik virus ke dalam sel inang. Selanjutnya itu ada tahap sintesis atau replikasi, merupakan pembentukan virus baru di sel inang. Lanjut ke tahap perakitan, merupakan proses penyatuan bagian-bagian virus sehingga menjadi tubuh virus yang utuh. Dan terakhir itu ada siklus lisis, merupakan penghancuran membran sel inang sehingga virus-virus keluar dari sel inang. Yang kedua itu ada daur lisogenik. Tahapannya itu yang pertama adsorpsi dan infeksi, itu virus menempel pada sel inang untuk melakukan infeksi. Yang kedua itu ada penetrasi, di mana virus memasukkan materi genetik ke sel inang. Yang ketiga tahap penggabungan. Nah, inilah bedanya dengan daur litik, di mana pada daur lisogenik terdapat tahap penggabungan dan tahap pembelahan. Nah, pada tahap penggabungan ini, materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang sehingga membentuk profag. Kemudian lanjut ke tahap pembelahan, di mana selama sel inang membelah, maka profag ikut membelah. Nah, untuk tahap sintesis perakitan itu sama dengan tahap daur litik. Nah, ini merupakan perbedaan daur litik dan daur lisogenik, yang mana pada daur litik itu bersifat non-virulen, yaitu masuknya DNA virus kepada sel hidup tidak diikuti dengan pembentukan virus-virus yang baru. Kemudian pada daur litik ini sel inang akan mati dan menghasilkan virus ganas. Kemudian tidak mengalami fase penggabungan dan fase pembelahan, DNA virus menghancurkan DNA sel inang, dan daur litik ini tidak bisa berubah menjadi daur lisogenik. Kemudian keturunan sel inangnya itu berupa bakteriofag, reproduksinya itu bebas dan jangka waktunya itu lebih singkat. Selanjutnya pada daur lisogenik itu bersifat virulen, sel inang akan tetap hidup dan tidak mati, kemudian tidak menghasilkan virulen, serta pada daur lisogenik ini mengalami fase penggabungan dan fase pembelahan. Pada daur lisogenik, DNA virus akan bergabung dan menyatu dengan DNA sel sehingga tidak merusak sel. Nah, daur lisogenik ini dapat berubah menjadi daur litik bila virulensi sel inang itu hilang. Kemudian hasil replikasi virus tidak dalam keturunan sel inang, kemudian reproduksinya tidak bebas, serta waktu reproduksinya itu panjang.
Selanjutnya, klasifikasi virus, di mana klasifikasi dan penamaan virus telah dirintis sejak tahun 1966 oleh International Committee on Taxonomy of Virus dan terpisah dari klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi virus ini terdiri dari 4 tingkatan, yaitu ordo, family, genus, dan spesies. Berikut contoh klasifikasi virus Ebola, yaitu ordonya Mononegavirales, familinya itu Filoviridae, genusnya Filovirus, dan spesiesnya itu Ebola virus Zaire. Selanjutnya masuk ke pengelompokan virus. Yang pertama itu berdasarkan materi genetik, dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA. Virus DNA contohnya poxvirus, herpes virus, adenovirus, dan parvovirus. Sedangkan virus RNA contohnya itu paramyxavirus, myxovirus, retrovirus, reovirus, dan togavirus. Yang kedua itu pengelompokan virus berdasarkan inang yang diinfeksi. Ada virus tanaman, contohnya tobacco mosaic virus, potato yellow dog virus. Kemudian yang virus pada hewan itu rhabdovirus, NCD atau tetelo. Kemudian virus pada manusia contohnya polio, influenza, hepatitis, AIDS, dan SARS. Dan yang keempat itu virus bakteri, contohnya bakteriofag atau T4. Selanjutnya, pengelompokan virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada virus, dibedakan menjadi virus yang memiliki selubung dan yang tidak memiliki selubung. Virus yang memiliki selubung memiliki nukleokapsid yang dibungkus oleh membran, contohnya itu herpes virus, coronavirus, dan orthomyxovirus. Sedangkan untuk virus yang tidak memiliki selubung itu yang virus yang hanya memiliki kapsid dan asam nukleat. Contohnya itu reovirus, papovirus, dan adenovirus. Selanjutnya kita bahas peranan dari virus, di mana peranan virus ini ada yang merugikan dan menguntungkan. Yang pertama itu peranan virus yang merugikan pada hewan, itu ada polioma yang menyebabkan tumor, H5N1 menyerang unggas yang menyebabkan flu burung, yang ketiga Newcastle disease atau tetelo, itu menyerang sistem saraf pada unggas, yang keempat foot and mouth disease yang menyerang kuku dan mulut, ada juga rabies yang menyebabkan rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Kemudian ada RSV menyebabkan kanker pada ayam. Dan terakhir adenovirus penyebab tumor pada hewan tertentu dan penyebab penyakit saluran pernafasan. Kemudian virus yang merugikan pada tumbuhan itu bisa mozaik, itu penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tumbuhan seperti tembakau, kacang kedelai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Yang kedua itu ada yellows, merupakan penyakit yang menyerang tumbuhan aster. Penyakit ini disebabkan oleh Geminivirus tomato yellow leaf spot virus. Yang ketiga itu daun menggulung, terjadi pada tembakau, kapas, dan lobak yang diserang turnip yellow mosaic virus. Yang terakhir itu penyakit tungro pada tanaman padi yang disebabkan oleh virus tungro. Selanjutnya virus yang merugikan pada manusia, di mana itu seperti rabies, AIDS, polio, dan demam kuning. Ada juga penyakit sapi gila yang dikenal sebagai bovine spongiform encephalopathy. Yang kedua itu ada Naegleria, di mana ini menyerang jaringan otak yang ditandai dengan tubuh kejang dan diikuti oleh koma. Kemudian ada HIV, merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh dan sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Selain merugikan, virus juga bisa menguntungkan, yaitu yang pertama memproduksi vaksin. Vaksin ini merupakan patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang manusia, di mana vaksin digunakan sebagai pengenalan virus pada antibodi tubuh, sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi baru untuk menangkal virus. Jika sewaktu-waktu terserang patogen yang sebenarnya, tubuh manusia telah kebal. Yang kedua itu bisa melemahkan bakteri, di mana virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan. Jika DNA virus lysogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, bakteri tersebut menjadi lemah atau tidak berbahaya. Yang terakhir itu untuk pembuatan antitoksin, di mana antitoksin dapat dibuat dengan menggabungkan DNA virus dari gen yang mempunyai sifat menguntungkan. Langkahnya dengan menyisipkan gen yang menguntungkan ke dalam sel bakteri. Gen yang menguntungkan ini contohnya gen manusia yang dapat mengendalikan produksi antitoksin. Dimana jika sel bakteri diinfeksi oleh virus, virus yang terbentuk akan memiliki DNA manusia, dan jika virus menginfeksi bakteri lain, bakteri akan terinfeksi memiliki DNA atau gen manusia. Sel bakteri tersebut akan mengandung gen manusia penghasil antitoksin.
Selanjutnya itu pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Yang pertama ada vaksin, yang mana vaksin ini berasal dari bahasa Latin vacca atau sapi dan vaccinia cacar sapi. Vaksin ini merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami. Vaksin ini diciptakan oleh Edward Jenner pada tahun 1796 untuk cacar sapi. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Nah, vaksin juga bisa membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel-sel degeneratif seperti sel kanker. Pemberian vaksin akan merangsang sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi tubuh, sehingga terbentuk antibodi spesifik yang dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Yang kedua itu ada interferon, merupakan hormon berbentuk sitokina berupa protein berjenis glikoprotein yang disekreasi oleh sel vertebrata karena akibat rangsangan biologis seperti virus, bakteri, protozoa, mikoplasma, mitogen, dan senyawa lainnya. Interferon ini terdiri dari interferon alfa, beta, maupun gamma. Yang ketiga itu ada kemoterapi, merupakan pemberian obat anti kanker yang bertujuan untuk membunuh sel kanker atau dapat juga didefinisikan dengan penggunaan zat kimia untuk perawatan penyakit, di mana tujuan kemoterapi ini dapat sebagai terapi kuratif, bagian dari terapi paliatif atau sebagai radiosensitizer, di mana cara pemberian itu bisa melalui mulut atau secara oral, intravena, intraarterial, intraperitoneal, atau intrakavitas. Baik, demikian materi kita pada hari ini, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa virus itu merupakan berasal dari bahasa Latin virion yang artinya racun, kemudian ditemukan oleh beberapa tokoh terkenal seperti Adolf Meyer, Martinus Beijering, Wendell Stanley. Kemudian bakteri ini memiliki struktur yang hanya terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kemudian bakteri ini bereplikasi atau berproduksi dengan dua daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Kemudian virus ini juga memiliki peranan, yaitu peranan menguntungkan dan juga peranan merugikan. Baik, dari penjelasan tadi, coba adik-adik perhatikan gambar bayi ini. Nah, kakak punya pertanyaan, kira-kira bayi ini menderita penyakit apa? Kemudian penyakit tersebut disebabkan oleh virus apa? Nah, silakan ketikkan jawaban adik-adik pada kolom komentar. Oke, demikian saja pembahasan kita. Sebelum kakak akhiri, ini ada quote dari Sheikh Ali Jaber, di mana ia mengatakan, "If you cannot be a good person, then don't be a bad person." Jadi, jika kamu tidak bisa menjadi orang yang baik, maka jangan jadi orang yang buruk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.